Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 16 Februari 2024. Bacaan Ekaristi pada hari ini akan kita jadikan titik permenungan kita. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 58 ayat 1-9a. Ditegaskan oleh Nabi bahwa puasa yang dikehendaki Allah ialah umat harus membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan tidak cukup hanya menggenapi hukum dan aturan. Kalaupun mereka sudah berpuasa dan berpantang, tapi masih mengurus urusan duniawi dengan menekan buruh-buruh, berbantah-bantah, berkelahi, maka puasa itu tidak ada artinya. Karena puasa yang dikehendaki oleh Allah ialah membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk yang menekan orang lain, memberikan makanan pada orang yang lapar, peduli kepada sesama. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 14-15 berbicara soal protes murid-murid Yohanes yang heran mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Yesus menegaskan ketika sahabat-sahabat mempelai laki-laki masih bersama mereka, maka mereka tidak akan berpuasa. Tapi akan datang saatnya mempelai itu akan diambil dari tengah-tengah mereka, maka mereka akan berpuasa. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, senada dengan bacaan pertama pada Rabu Abu dari Yoel, agar kita diminta mengoyakkan hati dan bukan hanya pakaian. Itulah yang menjadi pewartaan Nabi Yesaya dalam bacaan yang pertama. Orang-orang Israel sudah merasa puas apabila mereka menaati hukum dan aturan pada waktu itu dengan berpuasa, bermati raga, ini dan itu, meskipun tindakan mereka tetap tidak berubah. Mereka tetap bertindak semena-mena kepada sesamanya. Mereka tetap menginjak-injak orang lain. Mereka tetap meletakkan kuk, menahan upah buruh-buruh. Maka Yesaya menyampaikan sabda Tuhan bahwa puasa yang dikehendaki oleh Allah adalah membuka
belenggu-belenggu kelaliman, mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut, mengambil kukuk yang menekan sesama, membagi-bagikan makanan kepada orang yang membutuhkan, sehingga mereka mengalami kasih karunia Allah. Maka tidak cukup hanya puasa dan mati raga sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, kita diajak untuk merefleksikan diri kita. Pantang dan puasa kita memang penting sebagai bentuk dari mengoyakkan hati. Maka puasa dan pantang kita harus diikuti oleh perubahan hati dari yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang tak peduli menjadi hati yang peduli, hati yang penuh kebencian jadi hati yang penuh kasih. Dengan demikian, puasa dan pantang kita akan berdaya guna bagi sesama. Puasa dan pantang kita hanya merupakan bentuk lahiriah dari apa yang mau kita ubah, yakni hati. Maka tidak ada gunanya kalau kita pantang dan puasa, tetapi sikap hidup kita masih semena-mena, membenci, menekan. Tetapi harus kita ubah hati menjadi belas kasih, hati yang penuh pengampunan, hati yang lemah lembut, berperhatian, dan hati yang murah, yang peduli kepada orang lain. Maka mari kita lihat sebentar diri kita, bagaimana kita mengamalkan pantang dan puasa kita di masa prapaskah ini. Apakah kita puas hanya dengan menjalankan pantang dan puasa? Dua aspek yang saya ajak untuk dilihat. Pantang dan puasa kita hendaknya dibarengi yang pertama, olah batin, olah rohani yang semakin mendekatkan hidup kita dengan Allah. Hati yang membantu kita ubah jadi hati yang lemah lembut, sehingga hidup rohani kita semakin mendalam. Efek yang kedua adalah bentuk konkret buah-buah pantang dan puasa adalah aksi nyata kepada sesama yang digambarkan Yesaya, membuka belenggu-belenggu kelaliman, mengambil kukuk yang kita berikan kepada orang lain agar mereka menjadi ringan. Dengan peduli kepada sesama, terutama yang menderita. Demikian pada Injil dikatakan, saat mempelai akan diambil, maka sahabat-sahabat akan berpuasa. Berpuasa berarti meninggalkan manusia lamanya dan mengikuti
apa yang diajarkan, dipesankan oleh sang mempelai. Dengan demikian, maka puasa dan pantang kita tidak berhenti hanya pada soal tidak makan atau tidak minum, berpantang ini atau itu, tetapi pertama-tama mengubah hati dan kemudian menjadikan aksi kepada sesama. Semoga kita dimampukan untuk berpantang dan berpuasa dengan benar, sehingga kita pantas menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana berpuasa dan berpantang yang benar. Bukan soal menepati aturan, tapi lebih dalam mewujud nyatakan aturan itu dalam hidup yang konkret, yakni mengajarkan cinta kasih dan mengamalkannya, membuka belenggu-belenggu kelaliman, mengubah hati yang membatu menjadi hati yang lembut, dan kemudian mewujud nyatakan dalam aksi yang konkret, peduli kepada mereka yang menderita. Gerakkan hati kami untuk benar-benar mewujud nyatakan pantang dan puasa kami dalam tindakan yang nyata dan dalam hidup rohani yang semakin mendalam. Kuatkan iman umat yang lemah. Semoga Engkau membantu mereka yang sakit agar sembuh, yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu menguraikannya, sehingga mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Semoga para pengungsi korban banjir mendapatkan perhatian dari sesamanya. Semoga banjir segera surut sehingga mereka bisa pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik agar kita tetap sehat dan selamat. Kita masuki masa prapaskah ini dengan mengoyakkan hati dan melaksanakan tindakan-tindakan amal sebagai bentuk pertobatan kita. Hari ini hari Jumat, kesempatan nanti sore merenungkan jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus, dan kemudian dilanjutkan dengan Ekaristi. Kesempatan untuk membantu korban banjir tetap dibuka agar bisa meringankan penderitaan mereka. Semoga dengan uluran tangan kita bisa meringankan para pengungsi. Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi bagi gereja untuk pelayanannya, baik dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, serta dana. Dan diucapkan terima kasih
untuk umat yang telah berperan serta di dalam aksi kemanusiaan, baik gempa, baik letusan gunung Merapi di Flores, baik banjir di Gubuk Gerobokan, maupun yang masih berlangsung adalah pengungsi akibat luapan banjir di Karanganyar dan sekitarnya. Untuk itu, Tuhan akan berikan balasannya. Namun sampai sekarang masih terus dibuka kesempatan untuk korban banjir Karanganyar. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.